Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamsudullah Aroyani, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih dalam tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji. Sebagai bagian yang berasal dari bakal biji, di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Tumbuhan berbiji juga merupakan heterospora, membentuk struktur megasporangia dan mikrosporangia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Spermatopita terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, berasal dari bahasa Yunani gymnos yang artinya adalah telanjang atau terbuka, dan juga spermae artinya biji. Disebut biji terbuka karena bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh daun-daun buah. Yang pertama, Gymnospermae. Di sini saya mengambil contoh tumbuhan pakis haji. Pakis haji memiliki ciri fisik atau morfologi sebagai berikut. Yang pertama, pakis haji memiliki bentuk seperti pohon palem, akan tetapi batang pokoknya lebih pendek dan rendah. Dari segi ciri-ciri dan bentuk menyerupai palem, namun bukan termasuk keluarga atau spesies palem. Sebagai pohon hias atau tanaman hias, pakis haji dapat hidup selama puluhan tahun. Selanjutnya dapat mencapai tinggi 4 meter. Akar pakis haji termasuk dalam sistem akar tunggang atau radik primaria. Batang pokok pakis haji juga menyerupai palem. Ciri-ciri batang pokok pakis haji berupa batang tegak lurus dengan diameter sekitar 30 cm. Daun pakis haji secara sepintas terlihat seperti keris, dengan daun majemuk yang menyirip atau yang lebih dikenal dengan Polypinatus. Haji masuk dalam kategori monoecious. Pada strobilus betina, bunga terdiri dari megastrofil berbentuk seperti senjata keris yang berluk-luk. Kemudian biji pakis haji berbentuk bulat-bulat seperti pohon palem, namun mikrosporofil berbentuk menyirip dengan calon biji 2 buah hingga 5 buah tepat pada permukaan carpellum. Selanjutnya yaitu Angiospermae. Angiospermae disebut juga dengan tumbuhan bunga karena tumbuhan ini memiliki bunga sejati. Tumbuhan berbiji tertutup merupakan kelompok yang paling beraneka ragam dan tersebar luas di muka bumi dengan lebih dari 250.000 spesies atau sekitar 90% dari seluruh spesies tumbuhan. Di sini saya mengambil contoh tumbuhan jagung. Berikut ini adalah ciri fisik atau morfologi dari tumbuhan jagung. Yang pertama, akarnya. Akar dari tumbuhan jagung yaitu akar serabut dengan kedalaman hingga 8 meter. Namun sebagian besar berada pada kedalaman sekitar 2 meter. Selanjutnya, batang. Tanaman jagung memiliki batang yang tegak, mudah terlihat, dan berluas-luas. Luas terbungkus oleh pelepah daun yang muncul dari buku. Tanaman jagung tidak memiliki batang yang tidak mengandung banyak lignin. Selanjutnya, daun tumbuhan jagung. Daun pada tumbuhan jagung merupakan daun sempurna dengan bentuk yang memanjang. Kemudian daun yang dimiliki oleh tanaman jagung ini berwarna hijau muda pada saat masih muda dan berwarna hijau tua pada saat tanaman dewasa, serta berwarna kuning pada saat tanaman sudah tua. Selanjutnya, bunga. Bunga tanaman jagung terdiri atas bunga jantan dan bunga betina yang masing-masing terpisah atau diklin dalam satu tanaman atau monoecious. Setiap kuntung bunga tanaman jagung memiliki struktur yang khas dari bunga yang termasuk ke dalam famili atau suku Poaceae yang disebut dengan floret. Pada tanaman jagung, sepasang glumae atau gulma membatasi 2 floret. Selanjutnya, tongkol tanaman jagung. Tongkol yang dimiliki oleh tanaman jagung tumbuh dari buku
dan terdapat di antara batang daun dengan pelepah daun dari tanaman jagung. Dan ini adalah klasifikasi tanaman jagung. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.